Ya dari awal juga kan gue bilang dadakan semuanya. Agak maghrib gitu udah dari matahari si suasana hening itu kayak menata gitu berurutan Bingung. ya terus hening langsung dia ini arahnya kemana sih? Oh itu ya ke belakang. Bukan itu yang ke bawah. Waktu itu lu nanya ke siapa tuh? Itu bukan gua yang ngomong. Itu teman-teman gua yang Siapa? Nggak tahu siapa sih. Cuman gua juga udah lupa, udah lama. Iya. Di situ kan 11 orang lumayan ramai juga kan, Mbak. Banyak gitu kan lebaran gitu. Kata si satu teman tuh, oh tuh ke bawah. Emang bisa mobil? Bisa. Oh bisa Kak. Coba tuh. Bisa kan? Pas udah bisa masuk tuh mobil. Bisa. Pas masuk mau hutan tuh ada turunan. Di turunan kita ragu mau turun. Ragu soalnya kok makin kecil sih jalan gitu, kayak diturunin dulu dilihat kok malah makin jadi jalan setapak gitu, bukan buat mobil, buat kendaraan gitu. Tapi ada yang lain mikirnya, oh ini bekas opul. Mikir ya. Opul ngapain di sini kan? Di sana kan udah mentok. Waduh, gitu kan, orang Jati Gede. Berarti Ya juga sih mungkin. sorry saya ini potong. Berarti waktu itu juga lu udah agak ada firasat gak enak gitu. Iya sih, udah nggak enak juga sih. Soalnya kan sebelum turun ke si jalan yang turunan itu, di jalan yang benarnya itu ada kayak warung-warung gitu. Iya. Jalan aspal gitu kan, yang turunan jalan tanah. Dan rokok tuh. Bukan rokok sih, warung kayak gitu kan. Warung-warung persimpangan kayak gitu kan. Jajanan gitu kan. Kalau kita mau perjalanan jauh istirahat gitu kan. Nah, pas mau turun itu kita kan ragu, kita berpikir dulu gitu kan. Kita lihat dulu ke bawah jalannya gimana, bisa nggak mobil turun gitu. Berpikir semua bawah. Diperkirakan gitu. Yang alhamdulillahnya itu kan kita sama Willy gitu. Willy kan polisi gitu. Kalau polisi kan pola pikirnya lebih ke depan gitu. Kita jangan bergerak dulu sebelum kita pikir. Ya, Jadi semua berpikir dulu gimana nih. Kita mau turun berpikir dulu kan. Kita mau turun tuh. Malah pas posisi itu malah hujan gerimis. Pas gelap-gelapnya gerimis. Udah mah. Waktu itu jam 6:30 sore. Udah maghrib kan. Gerimis. Terus si mobil tengah hutan di ujung tanjakan gitu kan, di turunan gak bisa maju gak bisa mundur, posisi bingung semua tuh kan, berpikir. Ada yang bilang udah turunin aja dulu, kita kami di bawah. Udah tuh pas mau kami juga bukan kami sih, pas nurunin mobil tuh kan. Iya. Yang namanya jalan tanah kan karena air licin. Iya, pastilah. Ya kita kan 11 orang tuh nahan mobil sampai turunan itu kira-kira ada berapa meter gitu. Jadi di belakang lu sama teman-teman lu enggak nahan mobil. Depan mobil gitu kan. Iya. Dari turunan. Biar gak ngejerongjong gitu. Iya, biar keren gitu kan. Iya. Kita ada sih 15 meteran lebih malah turunannya itu. Tahanan pas udah mobil gelap tuh di jalan yang rata gitu, tanah yang rata, udah didiemin. Kita diam dulu, kita berpikir lagi itu. Berpikir karena kita ngikutin si
teman gue ini yang namanya Billy. Intinya dia yang pemimpin lah. Iya, dia yang paling depan gitu. Paling depan gitu. Udah diam dulu. Tar dulu, istirahat dulu. Jangan maksain. Itu kita sambil kedinginan tuh, sambil gerimis. Man, hujan makin gede juga. Gede juga ya. Udah makan posisi kita bener-bener gila gitu. Kita bawa barang, bawa tas gitu kan, tas tahu kan kondisi keadaan lagi gerimis lagi gitu kan. Ya, tas buat puncak kan segede gimana gitu iya. kan, beratnya segede gimana. Persiapannya pasti banyak beras gitu. Kan beras juga berat, telur apa kan segala macam sih. Gendong kan gitu. Belum tas tenda gitu. Terpal apalagi lah. Kita diam dulu, istirahat dulu. Udah istirahat. Udah kita nyari jalan dulu. Kita cari tempat yang pas buat pasang tenda. Ya udah nyari. Sebelum jalan dia bilang pokoknya semuanya sama-sama, jangan ada yang sampai pisah. Jangan sampai ada yang pisah, semuanya sama-sama. Dia bilang kayak gitu. Udah tuh, kan semua pasti jalan tetap sama ngikutin dia terus. Ada yang ngasih tahu arah. Dia review dulu, lihat dulu. Terus saya kayak gitu. Sampai diem, pas di tengah, malah jadi diem tengah-tengah hutan tuh. Kita diem, kita lihat cahaya. Semuanya kayaknya emang tujuh semua lihat cahaya. Itu ya ada cahaya ya, kayak warung. Itu udah semua enggak. Sorry. Ini itu udah termasuk di wilayah Puncak Damanya itu. Udah Kayaknya sih iya. Iya, udah cuma masuk. gua juga nggak tahu kan. Iya. Itu soalnya gelap, nggak ada penduduk situ juga. Iya. Terus gimana tuh ceritanya lanjutin? Itu semua orang bilang iya ada cahaya gitu. Pas disusurin cahaya itu, pas nyatanya tahunya jurang. Pas balik kita ngeri juga, takut juga gitu kan. Oh, kok bukan sih, nggak ada sih, masih saya tadi nggak ada sih. Udah tuh kita diam lagi berpikir. Udah pokoknya kita bareng-bareng, jangan ada yang sampai pisah. Salah satu jangan ada yang Kita pisah. susulin semua jalan. Kita nggak tahu itu kebun orang kan, tanaman orang gitu kan. Iya. Kita injak apa gitu kan, kita nggak tahu. Taunya kita malah kayak gitu terus, lihat cahaya jurang lagi, lihat cahaya jurang lagi. Pas udah ke 4 kali kayak gitu. Terus gitu. Ya kayak gitu 4 kali. Seolah gimana ya? Seolah kita tertuju ke suatu cahaya gitu. Tapi pas dilihat, pas disamperin tuh ke situ lagi kayak gitu. Kayak enggak, itu malah disamperin situnya jurang. iya, Jurang. Justru kalau nggak jurang itu si waduk jati gedenya, tapi dalam. Jadi kita bakalan celaka kalau terus jalan gitu. 1 langkah, 5 langkah lah kalau kita langsung langkah itu juga celaka. Nah pas 4 kali kayak gitu, si teman kita itu, si Willy itu, kita diam. Dia nyuruh diam di tengah-tengah kebun tanaman hutan gitu orangnya. Dia nyuruh buat terpal, buat jadiin tenda gitu, turun gitu, ketemu buat hujan, nuduhin buat hujan gitu kan. Pas dilihat itu si kebunnya itu ternyata tanamannya kacang tanah, kita injek-injekin sama
ke tanaman bawang merah kan yang di rumah kita. Kita di situ neduh dulu, istirahat dulu, ngerokok dulu, ngopi dulu kayak gitu kan, alat seadanya ada. Nah di situ hujan tuh makin kecil juga kan. Di situ dia berpikir buat mutusin balik lagi ke jalan yang bekas tadi, balik lagi ke si mobil. Udah balik lagi ke mobil semuanya, jangan ada yang sampai pisah. Balik lagi ke mobil. Di mobil si hujan makin kecil lagi. Nah di mobil udah yang kira-kiranya berat, bukan buat perlengkapan buat makan apa segalanya, taruh aja dulu di mobil. Besok kita balik lagi ke mobil, kita cari dulu, balik lagi aja ke jalan. Besok kita akalin lagi, balik lagi buat mobil naik ke atas kan. Udah, balik lagi, alhamdulillah gitu kan, balik lagi. Habis yang pas balik lagi ke yang gua neduh di tengah-tengah kebun itu. Iya. Di situ terakhir kan 4 kali tuh, yang 4 kali. Di situ udah dia bisa balik lagi ke mobil. Nah di situ balik lagi. Terus akhirnya kita mutusin ngecamp di warung yang buat persimpangan itu semalam buat istirahat dulu. Tapi alhamdulillahnya lu nemu tuh warung tuh, nemu. Alhamdulillah nemu, balik lagi ke awal mula masuk hutan itu. Pas di warung gitu kan, emang karena lapar udah muter-muter juga hujan-hujanan gitu kan, persiapan tuh tenda malah masang di situ, ada halamannya juga kan, masang tenda di halaman. Terus bikin api unggun apa segala macam, bikin nasi liwet kan. Yang satu ada yang janggal gitu. Nah, Pas nyari-nyari daun buat bakakak, daunnya yang dulu dicari, pas daunnya udah ada, yang nggak ada itu malah hilang. Si daging bakak ayamnya itu hilang. aduh. Sorry, itu Pan, waktu itu kan dari mobil kan pasti ada kan bakaknya gitu, ayamnya daging-dagingnya pasti ada kan. Itu gak keinget apa gimana gitu? Emang nggak ada yang ingat kan, kita fokusnya ke lokasi buat ngecamp, pasang tenda gitu kan. Emang udah siap perlengkapan apa-apa. Jadi seingatnya bahwasanya peralatan terus makanan terus daging tersebut udah disiapin, udah ada. Iya, gitu. udah ada lauk apanya segala macam, beras juga apa kan buat nasi liwet udah ada. Itu gimana tuh? Ya semuanya penasaran pada tuh. panik, kaget juga kok bisa hilang sih. Siapa yang bawa tasnya? Cariin saya. Nggak tahu, lupa. Nah dari situ si Billy nunjuk kalau nggak salah 4 orang gitu ya. Gua, terus si Komeng sama Ceng, 3 orang. Kita nyari lagi si ayam bakar. Balik lagi ke hutan itu. Terus cari itu jalan. Nyari lama. Nggak ada tuh, nggak ketemu tuh. Nggak ketemu. Nggak ada, si daging bakarnya itu nggak ada. Kita balik lagi laporan. Tapi ada nggak misalnya takutnya kan sama ucing kayak gitu, kayak hewan-hewan gitu. Nggak ada bekas. Gitu bekasnya gitu, maksud gua gitu. Bekas jejak kaki kucing atau apa nggak ada.
nggak ada orang, bener-bener hilang gitu. nggak ada box. Yang ada malah ditemuin cuma kantong plastiknya doang. Kantong plastiknya doang yang ditemuin. Di situ kan kita ngeliat kantong plastiknya doang. Udah tuh balik lagi bertiga kan ngeri juga. Cuma kantong plastiknya doang, udah ngeri tuh balik lagi. Terus ngasih laporan tuh ke orang yang di atas kan. Gimana? Ngomong nggak ada. Yang ada cuma plastiknya doang. Wah, plastiknya doang. Kamu kan kaget yang nggak tahu. Yang Pastilah. dari sebelum ketiga orang gua yang teman sama teman gua gitu ya kan yang nyari 3 orang kaget semua. Kok nggak ada? Ada tuh yang satu. Om salam atau apa gitu kan. Oh ya udah kayak gitu kan. Ya, kayaknya Udah tuh. kayak Dari gimana? situ, Kayak kita agak izin dulu gitu. iya kita kayak punten dulu kalau gitu kan. Kalau misalnya kan kalau Sunda kan punten apa assalamualaikum, izin Terus dulu. izin sajen gitu kan. Iya, bukan saya juga sih, kita izin juga. Nah pas di situ untungnya sih perlengkapan makan buat makan itu ada yang lain selain si ayam yang itu. Oh, untungnya aja. Jadi di situ kita makan kan, makan ngopi, udah tenang, udah bisa istirahat. Tapi yang anehnya kita istirahat itu nggak nyenyak semua orang, malah ada yang nggak tidur, gua aja nggak tidur malah. Jadi seolah pengen ngantuk tapi nggak bisa tidur gitu. Iya merem tapi nggak tidur. Kan gua pusing gitu kan. Ada temen gua yang satu temen gua emang bener-bener nggak tidur banget gitu. Dia di depan api unggun gitu ya, hawu kayak gitu, kalau orang sana bilang hawu, yang bekas buat Kayu bakar lagi. nasi liwet gitu, bikin nasi liwet. Kalau biar hangat gitu badan kan, orang Sunda mah bilang siduru gitu kan. Siduru biar Gak hangat. ikut terus aja gitu cerita sama dia, ngobrolin yang semangkok, bisa hilang gimana sih. Terus pastinya kepikiran gitu, kok bisa hilang sih, aneh juga sih, kok bisa hilang tuh. Padahal kan udah dikresekin gitu, diwadahin, terus disimpan dengan aman gitu. iya Kok makanya bisa itu kemana buat ceritain gitu. juga sama dia yang temen gue si Muhammad kalau nggak salah, sambil ngangitin badan itu kan depan HP. Ya udah biarin, emang kitanya aja yang salah. Dia berpikirnya balik lagi ke diri sendiri gitu. Udah tuh pas malam ngopi-ngopi malah jadi dibiarin aja yang kejadian semalam gitu. Pas siangnya kita alhamdulillah malah nggak nurusin ke si puncak Damar itu yang lokasi tujuan kita. Udahlah kita pulang aja, makanya di situ aja jadi gua gimana ya, ngerasa pengen ketawa juga sih, tapi iya horor juga sih. Kita kan yang ke si lokasi itu, tapi bukan di lokasi yang itu kita ngecamp. Jadi ujung-ujungnya agak nyampe, Malah di pinggirnya, bukan Ya. di tempatnya gitu. Oh, Malah di di pinggirnya. pinggirnya. Kita seolah nggak boleh masuk gitu. Jadi yang keanehannya, kok iya ya bisa gitu. Di awal juga udah ada pirasat buruknya, udah mobil gak nyampe, terus kan bakal tiba-tiba ngilang gitu, aneh gitu. Sama
maupun ke lokasinya juga belum nyampe di pinggirnya gitu. Iya. Aneh banget, ngeri anjir. Terus yang pas si paginya tuh kan, paginya kita kan sarapan juga gitu. Kita bikin nasi liwet juga. Yang lain temen dua tiga orang gitu kan, kalau namanya udah siang udah pagi gitu kan terang, penduduk situ juga pasti ada. Dia pergi ke warung itu sih, dia ngerasa kayak waktu itu biasa aja, tapi kayak yang nungguin tuh lama banget beneran, sumpah. Kok lama banget sih yang kayak belanja. Pada ngomong gitu semua teman tuh yang kayak, perasaan doang kali. Nah, lama-lama nungguin ada. Kok lama banget sih? Perasaan doang kali, cepet nih. Padahal kita kan nggak ada transportasi kan, mobil masih itu. Iya. Masih nggak bisa naik. Dia naik ojek gitu, ada penduduk situ yang lewat terus di ojek sama dia. Kalau kayak motor kan cepet. Iya, kalau motor cepet. Aneh kan? Nah, itu agak aneh juga. Kejanggalannya itu sih. Sarapan kan, makan udah bikin nasi liwet kan. Semalam kan nggak bisa naik, nggak bisa maju, nggak bisa mundur mobil kan. Itu udah pagi, mobil bisa keluar. Astagfirullah. Mobil bisa naik. Bener, ini jangan banget. Malam nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Pas udah siang, waktu ke subuh, susah itu ya mundur itu. waktu ke subuh bisa gitu. Itu jam 7, jam 8 pagi baru bisa, udah terang tuh. Itu baru bisa keluar masuk ke si jalan. Pas waktu malam nggak bisa anjir. Udah kayak gitu. Di situ kan ada buat tempat foto-foto karena kita senang gitu. Kita harus tempat foto aja. Udah foto-foto, udah pulang. Udah gitu doang. Langsung pulang aja. Aneh bener. Kejanggalan itu aneh banget. Itu malam mobil gak bisa naik, tapi pas pagi bisa. Seolah gimana ya? Seolah gak boleh gitu, gak boleh masuk gitu. Gak boleh masuk ke situ. Seolah gimana ya? Kita tuh dirarang gitu. Iya, dirarang gitu. Padahal kita itu dari awal mungkin kita nggak terpengaruh mau alkohol atau obat-obatan, nggak ada. Tidak ada hal yang nggak ada yang negatif, hal negatif. Nggak ada. Hal negatif tidak ada. Cuma kayaknya kita karena emang nggak pamit permisi gitu. Permisi dulu. Iya. Itu sih pengalaman saya gue yang cekramah kayak gitu. Jadi pesan lu gimana kalau orang-orang yang mau camp gitu ke hutan gitu, pesan lu gimana? Pesan gue sih, sebelum berangkat kita persiapan dulu tuh kan, kita cek semuanya apa. Sebelum berangkat kita baca bismillah. Sebelum kita masuk ke tempat itu kita apalah itu yang sopan, assalamualaikum apa, permisi, punten kita mau berrekreasi di tempat ini, kita nggak mau ganggu atau apapun segala macam yang negatif, kita hanya menyimpang saja, tidak untuk mengganggu, dan selebihnya kita akan pulang lagi dan terima kasih gitu. Dan akhirnya dengan alhamdulillah gitu udah. Jadi segitu saja ya guys, misteri dari pengalaman teman gua Gonil di puncak
damai ya guys. Ya jangan lupa like and subscribe di channel Hatip Gaspol ya. Bye bye. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path.